Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini masih berbicara tentang surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah. Surat ini sangat populer. Kita lanjutkan, dikemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunatin muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salaman salama. Jadi di dalam surat Al-Waqi'ah bukan saja bicara berkaitan dengan masalah kiamat. Di dalamnya juga bicara tentang keadaan atau suasana surga dan juga neraka. Ya. Jadi sekali lagi Quran itu seperti itu. Allah memang merancang, mendesain satu surah, ya, dia berbicara tentang kiamat yang begitu menyeramkan. Kemudian setelah itu berbicara tentang surga yang penuh dengan kenikmatan. Setelah bicara surga yang penuh kenikmatan, bicara tentang neraka yang begitu dahsyat. Seperti itu memang sudah dirancang. Mufassir mengemukakan tujuannya adalah Quran itu biar enak dibaca, ya kan? Dan juga sebagaimana Kanjeng Nabi diutus nazira wa basyira wa nazira, yaitu Nabi diutus kepada umat manusia basyiran, untuk memberikan kabar gembira, yaitu dengan surga, wa naziran, dan juga memberikan peringatan kepada manusia akan azab atau siksa api neraka. Nah, di sini di Al-Waqi'ah bicara tentang kiamat, bicara tentang surga dan juga neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunas sabiqun, dan orang yang terdahulu yang beriman. Was-sabiquna was-sabiqun, terdahulu pula dia masuk ke dalam surga. Ulaikal muqarrabun, bermula mereka itu adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Fi jannatin na'im, di mana mereka di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sullatum minal awwalin, segolongan besar daripada orang-orang yang terdahulu. Orang-orang terdahulu, umatnya Kanjeng Nabi yang lain sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Golongan orang-orang yang terdahulu, sekelompok besar. Wa qalilum minal awwalin, dan sedikit daripada golongan yang kemudian, ya.
Itu golongan orang-orang setelah Nabi, setelah kanjeng Nabi yang terus berkesinambungan sampai hari kiamat. Wa qalilum minal akhirin, dan sedikit sekelompok kecil daripada orang-orang yang kemudian. Ala sururi maudunatin, ala sururi maudunatin, mereka berada di atas dipan-dipan bertahtakan emas. Jadi nanti di surga itu begitu kok. Kita ini duduk-duduk di atas dipan, ya. Dan dipannya bukan sembarangan. Dipannya itu bertahtakan emas, jamrud, yakul, ya, mutiara dan lain sebagainya. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, mereka berada di ala sururim maudunatin, mereka berada di atas dipan-dipan bertahtakan emas. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, bersandar di atasnya, mutaqabilin, saling berhadapan. Makanya kemarin kita sudah bicara berkaitan dengan surga. Di atas dipan-dipan tersebut yang bertahtakan emas, yakul, mutiara dan lain sebagainya, kita dengan istri kita yang soleha, anak-anak kita yang soleh, cucu kita yang soleh, duduk berhadap-hadapan. Biasa ngobrol kayak kita di dunia. Dan juga dikemukakan bahwa nanti teman-teman kita yang soleh dan soleha saling berkunjung satu sama lain, ngobrol juga, ya. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, mereka bersandar di atas dipan-dipan tersebut, mutaqabilin, berhadapan. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun, kemudian melayani atas mereka pemuda-pemuda yang dikenalkan, ya. Jadi orang-orang di surga itu akan dilayani oleh pemuda-pemuda yang muda belia, yang masyhur, gitu. Pemuda-pemuda yang memang tidak akan pernah tua. Ya, kalau di surga itu nggak ada cerita tua, Kong. Muda semua gitu loh. Muda semua. Bi akwabi wa barika wa kasimim ma'in, dengan membawa gelas-gelas, ceret-ceret, kemudian sloki. Sloki itu biasa suka buat minum anggur. Sloki-sloki berisi minuman diambil dari air yang mengalir. La yusaddauna 'ala anha wa la yunzifun, mereka tidak pening. Jadi minum air tersebut mereka nggak merasa pusing, nggak merasa pening, ya. Wala yunzifun, dan mereka tidak mabuk meminum air tersebut, ya. Jadi memang itu udah karunia dan nikmat yang Allah berikan. Air itu tidak akan memabukkan, air itu tidak akan membuat kita menjadi pusing atau pening. Beda kalau di dunia, ya Kong. Arak, alkohol itu buat kita pusing, otak kita jadi rusak, badan sakit. Nah nanti minuman di akhirat, ya, di dunia itu, di surga itu minumannya tidak membuat kita pening dan juga tidak membuat kita menjadi mabuk. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan bahan-bahan dan buah-buahan dari apa-apa yang mereka sukai, ya kan? Jadi di sana nanti ada buah-buahan yang mereka sukai. Kan dikemukakan wa basiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruzuqu minha minas samarat qalu hadza ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabihan. Mereka suka dengan anggur ketika mereka hidup di dunia, suka dengan anggur, katakan. Maka nanti di dalam surga juga ada buah-buahan yang
dari apa-apa yang mereka sukai, yang mereka gemari. Anggur misalnya, ada misalnya konjet seneng kelengkeng, manis sih. Ada nanti. Buah-buahan itu yang memang sudah mereka kenal dari apa-apa yang mereka sukai, apel dan lain sebagainya. Walahmi thairin mimma yastahun, dan dari daging-daging burung, dari apa-apa yang mereka gemari. Dulu mungkin kongjut senang makan daging burung dara misal, atau ayam kalkun seneng gitu. Nanti di surga juga disediain, ada. Walahmi thairin mimma yastahun, dan dari daging-daging burung, dari apa-apa yang mereka gemari. Wahurun in, dan bidadari. Ya Kong. Iya, nanti ada tuh ya, jatahnya kongjit bidadari di dalam surga. Wahurun in, disediain tuh oleh Allah kenikmatan surga. Di antaranya adalah para bidadari. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, di mana mereka seperti mutiara-mutiara lu'lu'il maknun yang tersimpan. Gak pernah dilihat oleh orang keindahannya mutiara tersebut, kebagusannya, keelokannya tersebut. Tetapi nanti di surga, bidadari itu laksana mutiara-mutiara yang tersimpan. Jazaa'um bima kanu ya'malun. Nah, yang demikian ini adalah ganjaran dari apa-apa yang mereka telah perbuat, apa-apa yang mereka lakukan di dunia. Tentunya adalah mereka ini adalah orang-orang yang beramal saleh dan beriman kepada Allah, Rasulullah dan Al-Qur'an. Jazaa'um bima kanu ya'malun, ganjaran dengan apa-apa yang mereka lakukan. La yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima, tidaklah mereka mendengar di dalamnya, ya, di dalam surga itu enggak akan pernah terdengar lagwa, suara-suara yang sia-sia, suara-suara yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak akan pernah kita dengar nanti di surga. Wala taksima, dan suara-suara yang mengandung dosa nggak pernah kita dengar. Jauh dengan di dunia. Kalau di sini mah biasa, di dunia hasad, dengki, ngejelek-jelekin orang, gibah dan lain sebagainya, memaki-maki, ngatain orang, biasa di sini. Tapi kalau di surga nggak ada tuh kata-kata yang begitu. Canda-candaan yang gak berguna gak ada, kata-kata yang menghinakan gak ada, kata-kata yang sia-sia tidak ada kata-kata yang mengandung dosa. Illa qilan salaman salama, kecuali ucapan mereka adalah selamat sejahtera, salaman salama. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan bermula kelompok yang kanan. Apa itu kelompok yang kanan? Fi sidrin mahdudin, mereka berada di dekat pohon bidara yang tidak berduri. Inilah sebagian daripada kenikmatan surga yang digambarkan di dalam surat Al-Waqiah. Fi jannatin naim, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang perlu digarisbawahi bahwa cerita surga itu di Quran dan hadis sekedar gambaran saja. Kita kan tahu surga itu dari Quran dan hadis. Cerita surga kayak apa yang kayak tadi itu di dalam surat Al-Waqiah, itu hanya sekedar gambaran saja. Begitu juga cerita surga di dalam hadis, hanya sekedar gambaran saja. Cerita surga di dalam hadis hanya sekedar gambaran saja, betapa nikmatnya surga. Menurut Rasulullah,
keadaan surga sebenarnya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, tidak dapat dibayangkan oleh khalayan manusia. Ya. Jadi sekali lagi kenikmatan surga itu sangat luar biasa. Al-Quran dan hadis hanya sekedar menggambarkan begitu nikmatnya. Apakah seperti itu? Oh, lebih dari itu. Makanya dikatakan surga itu belum pernah dilihat oleh mata, kayak apa bentuknya. Belum pernah didengar oleh telinga. Dan nggak bisa dibayangkan oleh khayalan daripada manusia tentang surga tersebut. Di dalam hadis pula Allah ciptakan satu rahmat di dunia, 99 rahmat lainnya ya Allah bagikan nanti di surga. Allah bagikan nanti di surga. Jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini hanya 1%. Kenikmatan, rahmat dan lain sebagainya yang Allah tuangkan, yang Allah lungsurkan, yang Allah jatuhkan ke atas dunia, ini hanya baru 1%. Ya Kong ya, 1% aja udah nikmat banget tuh. Ya, bagaimana kita bisa berhubungan dengan istri, itu udah nikmat yang sangat luar biasa. Orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, belahan jiwa kita, itu baru 1%. Nanti di surga Allah lungsurkan. Nanti di surga Allah lungsurkan 99% lagi daripada rahmat Allah. Nikmat yang sangat luar biasa. Makanya dikemukakan contoh buah saja. Sama tuh. Warnanya sama, bentuknya sama seperti yang buah kita makan di dunia. Apel katakan sama, nanti di surga ada buah yang bentuknya seperti apel, rasanya seperti apel, tapi kenikmatannya dan kelezatannya melebihi kenikmatan dan kelezatan apel di dunia. Karena apa? Memang Allah sudah tentukan 99% kenikmatan di surga ya melebihi daripada kenikmatan di dunia. Kenikmatan tersebut yang 99% ya Allah akan bagikan nanti kepada penduduk surga. Insyaallah ya Kong ya. Kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah asraqat ilal ard la mala'atil ardu min rihil miski wala azhabat da'us syamsi wal qamar." Rawahul Hakim wal Baihaqi an Abi Hurairah. Nah, ini juga adalah hadis Kanjeng Nabi bercerita tentang ahlu surga. Lau anna imro'atan min nisa'i ahlil jannah, jikalau bahwasanya seorang perempuan ya, seorang wanita dari perempuan ahlu surga, asraqat ilal ard, di mana perempuan tersebut muncul ke dunia, la mala'atil ardu min rihil miski, maka sungguh seluruh permukaan bumi ini, permukaan dunia ini akan penuh dengan bau harum misik. Atuh aja tuh perempuan ahlu surga turun ke dunia, maka dunia ini semuanya baunya wangi, sangat luar biasa. Baru satu yang turun. Wala azhabat da'u syamsi wal qamar, kemudian sungguh akan hilang cahaya matahari dan cahaya bulan. Begitu bersinar perempuan surga tersebut yang turun ke dunia, begitu bercahaya sehingga mengalahkan cahaya dan sinarnya matahari dan bulan.
baru satu tuh Kong. Baru satu yang turun ke dunia, perempuan ahli surga, harumnya saja sudah sangat luar biasa. Itulah salah satu gambaran betapa hebatnya, betapa sangat luar biasanya surga. Semua orang pasti pengen. Semua orang pasti pengen dan bisa berharap masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kong masih banyak yang kita bahas masalah surga. Alhamdulillah. Apalagi 99. Tuh apalagi kalau kita bayangkan satu orang yang mati syahid ganjarannya 70 bidadari yang siap mendampingi si orang yang mati syahid nanti di surga. Aduh ya Allah ya Rasulullah. Jangan bosan-bosan ngaji ya Kong ya. Iya. Biar kata umur saya jauh lebih muda. Tapi kan kalau namanya ngaji taklim kan nggak pandang muda, nggak pandang tua, nggak pandang kaya, nggak pandang miskin. Yang penting isinya tidak menyimpang daripada nilai-nilai agama dan syariat. Insyaallah nanti kita bahas lagi Kong ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya Allah.